hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, oh Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Kau segalanya. Oh, ku yakin Kau hadir di sini, rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, kelepasan
terjadi di sini. Ku tinggikan Engkau, Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau, Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau Tuhan. Shalom, selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sedikit kebenaran firman Tuhan sebelum kita memulai setiap proses pembelajaran. Tetapi sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang maha mulia, Bapa, pada pagi hari ini anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu mengucapkan puji dan syukur serta terima kasih Tuhan. Karena kasih setia-Mu kami boleh bangun dan kami boleh menikmati pagi yang indah ini Tuhan. Bapa, kalau sebenarnya kami akan menambah setiap kompetensi kami dengan belajar, tetapi sebelumnya kami rindu dengar-dengaran akan firman-Mu. Tuhan, tolong beri kami hikmat, beri kami pengertian, supaya kami boleh mengerti isi hati-Mu dan menjadi pelita dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sedikit kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yosua 1 ayat 8. Yosua 1 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, pada ayat ini, pada saat itu Yosua diperintahkan oleh Tuhan. Dan kita pun sekarang meneladaninya. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan? Perkatakanlah kitab Taurat, renungkanlah itu siang dan malam. Nah, anak yang dikasihi Tuhan, ini adalah sebuah perintah Tuhan yang diberikan kepada Yosua dan kepada kita untuk kita merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Merenungkannya. Kenapa? Karena itu yang akan membuat perjalanan kita berhasil dan kita akan beruntung. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang kata berhasil. Berhasil ini adalah sesuatu yang diinginkan banyak orang yang hidup di dunia ini. Ketika banyak orang ditanya, apa cita-citamu ke depan? Ada yang menjawab, saya ingin menjadi dokter. Ada lagi yang menjawab, saya ingin menjadi pilot. Ada lagi orang lain lagi menjawab, saya ingin menjadi pengusaha. Dan lain sebagainya. Banyak sekali harapan-harapan ke depan yang dipunyai oleh seseorang. Tentu saja ketika harapan itu muncul, itu adalah sebuah keinginan di masa mendatang. Bahwa, saya harus seperti ini. Saya nanti akan menjadi seperti ini.
Saya nanti ketika menjadi seperti ini, saya akan melakukan seperti ini. Nah, anak yang dikasihi Tuhan, tentu saja ketika kita memimpikan sesuatu di depan kita, perlu ada yang namanya kesiapan diri. Kenapa? Karena pada dasarnya orang yang berhasil adalah orang yang mempertemukan atau orang itu mendapati sesuatu, titik temu antara kesiapan dengan kesempatan. Ketika kesiapan dan kesempatan ini sama-sama bertemu, maka dia akan menjadi sebuah keberhasilan yang besar. Kesiapan dan kesempatan. Kesiapan berbicara mengenai kehidupan kita, kehidupan diri kita. Bagaimana kita mempersiapkan mendapatkan apa yang kita harapkan. Contohnya, saya ingin menjadi dokter. Apa yang harus saya lakukan? Tentu saja saya mempersiapkan diri. Saya belajar. Saya mendisiplin diri saya. Orang lain bermain, saya tetap belajar. Saya bekerja atau belajar lebih keras daripada orang lain belajar. Saya mengasah otak saya. Saya mencari sesuatu yang berguna untuk kehidupan saya ke depan. Bukan hanya untuk bersenang-senang saja. Bukan hanya untuk main game setiap saat. Tetapi banyak hal yang bisa dipelajari. Untuk saya ke depan mau jadi dokter, ini apa yang harus saya kerjakan. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, tentu saja kesiapan ini adalah potensi diri kita. Apa yang mau kita kembangkan dalam kehidupan kita. Banyak hal yang bisa dikembangkan. Oke, kognitif kita kembangkan di sekolah. Tetapi selain itu, ada lebih banyak lagi yang bisa kita kembangkan. Apa saja itu? Bisa berkomunikasi dengan orang lain, bisa mengemukakan pendapat, bisa membujuk orang lain, bisa memanajemen waktu, bisa mengerti prioritas. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menambah setiap kemampuan kita, sehingga ketika nanti ada kesempatan, kita sudah siap. Jadi, anak-anak yang kasih Tuhan, mari, selama masih ada waktu, selama masih ada sesuatu hal yang bisa kita kerjakan untuk menambah kesiapan kita, mari kerjakan itu. Saya percaya itu tidak akan sia-sia. Itu akan berguna suatu saat nanti ketika Anda sudah waktunya untuk sukses. Anak yang dikasih Tuhan, tadi adalah satu bagian, yaitu kesiapan. Dan satu bagian lagi adalah kesempatan. Ketika kita sudah siap, saya sudah siap untuk menjadi dokter, misalkan. Saya sudah bekerja keras, saya sudah kuliah, IP saya bagus, tetapi ketika tidak ada kesempatan, tidak ada rumah sakit yang membuka lowongan, tidak ada modal yang bisa kita gunakan untuk praktek, tidak ada orang yang menawari kita untuk praktek, menawari kita pekerjaan, maka kesiapan yang sudah kita bangun juga tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik, atau kita tidak bisa sukses dengan itu. Makanya perlu yang namanya kesiapan dan kesempatan. Ini sama-sama diperlukan. Nah, kesempatan ini adalah bagiannya Tuhan. Tuhan memberikan kepada kita kesempatan untuk kita berhasil. Tapi Tuhan juga ingin kesiapan kita. Kalau kita nggak siap, kesempatan lewat, tidak berhasil. Kita sudah siap, tidak ada kesempatan, juga tidak akan berhasil. Tetapi ketika kesempatan dan kesiapan kita bertemu, itu yang menyebabkan keberhasilan. Oleh karena itu, mari kita sama-sama menyiapkan diri kita, dan kita juga bersama-sama dekat dengan Tuhan, memperkatakan Taurat Tuhan, merenungkan itu siang dan malam. Supaya apa? Supaya kesempatan diberikan Tuhan kepada kita. Supaya kita bisa berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan,
dan mempertemukan kesempatan dan kesiapan kita sehingga menjadi sukses yang besar. Nah, anak yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa anak-anak adalah pribadi luar biasa yang diciptakan Tuhan luar biasa. Saya percaya ketika engkau mengimani ini, maka engkau akan menjadi pribadi yang luar biasa. Tentu saja dengan dibarengi mempersiapkan dirimu. Mempersiapkan dirimu dengan bekerja keras, dengan belajar dengan baik, dengan berkomunikasi dengan baik, dengan banyak hal yang baik yang harus engkau persiapkan. Oleh karena itu, anak-anak, mari belajar dengan sungguh-sungguh dan imani bahwa Tuhan akan menciptakan kesempatan yang luar biasa nantinya ketika saya sudah siap dan saya akan berhasil karena penyertaan Tuhan ada dalam kehidupan saya. Seperti Tuhan menyertai bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Disertai Tuhan 40 tahun. Tuhan menyertai mereka dengan tiang awan dan tiang api. Sendal mereka tidak pernah putus. Kenapa? Karena Tuhan menyertai. Mereka tidak pernah kekurangan makanan. Walaupun secara logika di padang pasir tidak ada yang namanya makanan. Tapi Tuhan menyediakan itu dengan mana. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan mampu mengerjakan segala yang baik untuk engkau dan saya. Walaupun itu kelihatannya mustahil, tapi percayalah, Tuhan sedang merencanakan sesuatu yang baik bagi kehidupan anak-anak sekalian. Kenapa? Karena Dia adalah Tuhan yang merencanakan damai sejahtera. Rancangannya adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Rancangan Tuhan mendatangkan hari depan yang penuh harapan. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pagi yang indah ini Tuhan, ketika kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Ajari kami untuk kami boleh hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan, merenungkan firman-Mu siang dan malam, memperkatakan Taurat-Mu Tuhan. Dan tentu saja dengan dibarengi dengan mempersiapkan diri kami untuk menjadi pribadi yang siap sedia ketika Tuhan berikan kepada kami kesempatan, maka kami akan meraihnya dan akan terjadi keberhasilan yang besar dalam kehidupan kami. Itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa, sebentar kami akan mengawali setiap proses pembelajaran. Biarkan waktu ini adalah waktu di mana kami harus mempersiapkan diri kami dengan sebaik-baiknya, supaya hidup kami menjadi hidup yang berhasil. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan pagi hingga siang nanti ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat pagi anak-anak. Tuhan memberkati. Selamat belajar.